Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang statistika dengan menggunakan SPSS. Kali ini kita akan bahas uji rata-rata dua populasi yang independen atau saling bebas kalau bahasa Indonesianya itu. Nah, kemarin kita sudah bahas uji rata-rata dua populasi yang dependen. Sekarang kita bahas independen. Untuk perbedaannya kemarin kita sudah bahas ya. Intinya seperti ini. Intinya adalah kalau untuk uji populasi dua populasi yang dependen ya atau saling berhubungan itu satu objek dua kali perlakuan. Ya contohnya ya kemarin ya kita bahas misalkan ada apa kemarin ya? Misalkan ada pelatihan ya kemarin ya, kita bahas pelatihan, diambil datanya sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan, apakah pelatihannya itu berhasil atau tidak. Jadi kan di situ kan ada objeknya satu orang ya, misalkan orang, ya, pelatihan kan biasanya orang, pegawai. Nah, pegawainya kan sama sebelum sama sesudah. Nah, makanya dia disebut dengan dua populasi yang dependen. Cuma satu orang diambil dua datanya yang sebelum sama diambil yang sesudah. Nah, sekarang kalau untuk yang dua populasi yang independen itu ada dua objek tapi satu perlakuan. Jadi orangnya kalau misal orang ya, kalau objeknya orang itu ya orangnya berbeda. Sama sekali berbeda. Cuma diambil satu kali ya. Jadi kan tetap ada dua data. Nah, kalau untuk uji rata-rata populasi yang independen, kita tidak bisa langsung menganalisis uji rata-rata dua populasi itu. Kita ada syarat yang harus terpenuhi ya. Syarat atau analisis yang harus kita uji dulu sebelum kita melakukan uji rata-rata dua populasi yang independen. Nah, ujinya itu adalah uji variansi. Uji variansi. Kenapa kok kita perlu menganalisis uji variansi? Karena kalau kalian melihat rumusnya ya, kalau kalian melihat rumusnya mungkin di teori diajarin ya. Kalau kalian melihat rumusnya itu beda ya. Jadi uji rata-rata dua populasi yang independen untuk yang variansinya sama dan untuk yang variansinya beda itu rumusnya berbeda. Untuk rumusnya berbeda. Sehingga kita perlu dulu menguji apakah variansinya itu sama atau tidak. Karena nanti kesimpulan yang kita ambil, hasil yang kita lihat itu juga akan berbeda, akan berpengaruh ke situ. Nanti bisa kita lihat di analisisnya ya. Di contoh analisisnya. Nah, uji hipotesis dari uji variansi, uji kesamaan variansi itu ini ya, H0, H0 atau hipotesis nolnya itu variansinya sama dan H1-nya itu variansinya beda. Untuk pemilihan H0 H1-nya itu sama seperti biasanya ya, kalau p-value atau sig-nya itu lebih dari alfa atau 5%, biasanya menggunakan 5%, maka H0 diterima. Ya, kalau p-value-nya itu kurang dari 5%, maka H0 ditolak atau yang diambil adalah H1. Seperti itulah. Ini untuk semua uji hipotesis seperti itu. Nah, setelah kita melakukan uji analisis variansi ya, uji variansi, kesamaan variansi, maka kita dapat melakukan uji rata-rata dua populasi yang independen. Untuk uji hipotesisnya sama dengan yang kemarin yang dependen ya, cuma intinya kalau H0 itu ada sama dengannya dan H1 itu tidak ada sama dengannya. Nanti kalian harus jeli ya memilih dari soal yang ada, dari studi kasus yang ada, mana sih uji hipotesis yang saya gunakan itu yang mana. Kalian harus jeli. Nah, ini saya nggak akan bahas terlalu banyak di sini. Kita langsung analisis karena ini materinya sama semua lah ya. Jika probabilitas p-value-nya itu lebih dari alfa, maka H0 terima. Kalau kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Semuanya seperti itu nanti. Oke, kita langsung analisis. Jadi ini di sini ada penelitian ya. Jadi ada penelitian, kita akan membandingkan ya, apakah kecepatan internet dari dua merek modem. Di sini ada Speedy dan ada Flash ya mereknya. Kita akan uji apakah kecepatan internet dari kedua modem itu sama atau tidak. Ya.
Nah, karena dia ada dua merek, objeknya tuh dua ya, ada Speedy, ada Flash, maka yang kita lakukan adalah uji populasi independen karena objeknya ada dua. Seperti itu ya. Oke, yang langsung saja silakan kalian buka contoh modul 5 ya di file kalian. Ini saya sudah buka ini contoh modul 5. Nah, kalian dapatkan datanya seperti ini. Jadi ada perbedaan dalam input data antara uji dua populasi yang dependen dengan uji populasi yang independen, yang berhubungan, saling berhubungan dan saling bebas ya. Kalau untuk yang independen, kalian inputnya seperti ini ya. Jadi datanya jadi satu. Ini datanya jadi satu nih. Di sini, di kecepatan nih. Karena datanya data kecepatan, ya datanya jadi satu. Kemudian di kolom berikutnya itu yang membedakan mereknya. Seperti itu ya. Mereknya, misalkan di sini merek 1 dan merek 2. Nah, merek 1 itu apa? Oh, di sini ada keterangannya itu oh, 1 Speedy, 2 Flash. Gitu ya. Jadi input datanya aja beda ya. Jadi kalian harus jeli tuh mana melihat mana yang berhubungan, mana yang tidak saling berhubungan. Oke, selanjutnya silakan kalian buka SPSS. Di sini sudah saya buka nih SPSS-nya. Langkah pertama seperti biasa kita masukkan variabelnya dulu, nama variabel di variabel view. Oke, namanya tadi apa saja kolomnya? Kecepatan sama merek. Untuk merek dikategorikan ya. Ini kecepatan, yang kedua merek ya. Untuk merek tadi dikategorikan seperti apa? 1 Speedy, 2 Flash. Jadi di sini value-nya ya, di sini value ya. Diklik di sini. Yang satu Speedy, add. Yang dua Flash. Nah, gini ya. 1 Speedy, 2 Flash. Klik OK. Kemudian klik data view di sini. Nah, untuk masukkan datanya seperti biasa ya, tinggal di-copy aja semuanya. Ini di-copy di sini, copy sampai bawah, copy di sini, Ctrl C, atau kalian bisa klik kanan, copy, sudah kelihatan ya. Kemudian kita buka SPSS-nya, klik kanan, nah datanya sudah muncul, ini sudah otomatis di sini Speedy sama Flash. Nah, kemudian langkah analisisnya, kita langsung sekali klik nanti langsung dua uji hipotesis yang kita lakukan. Langkahnya yaitu analyze, ya, analyze, compare mean, ya, karena kita akan menguji rata-rata. Di sini ada banyak sekali isiannya. Yang kita ambil adalah independent sample t-test. Ya, independent sample t-test, diklik. Nah, kemudian untuk kecepatan kita masukkan ke test variable ya. Ini datanya apa yang kita masukkan. Kemudian merek kita masukkan ke grouping variable ya. Define grupnya itu yang satu kita ambil ketik satu, yang dua kita ketik dua. Karena apa? Karena tadi kita kita memilihnya Speedy itu angka 1, Flash itu angka 2, sehingga di define grupnya itu kita masukkan angka 1 dan 2. Misal kalian tadi, misal ya, untuk merek saya masukkan, jadi nggak harus angka 1, 2 ya. Misalkan Speedy itu angka 5, Flash itu angka 10, misalkan seperti itu ya. Misal Speedy angka 5, Flash angka 10, ya udah di sini grupnya grup 1 5, grup 2 10. Yang penting sesuai lah ya, sesuai dengan yang kalian masukkan di awal. Karena tadi ini masukkan angka 1, 2, yang kita masukkan angka 1, 2. Optionnya kayaknya saya nggak perlu nih, nggak semua. Ya udah tinggal klik aja OK, tinggal klik OK. Nah, ini outputnya udah keluar nih. Nah, cuma dua output ini. Jadi yang kita masukkan di sini outputnya sama dengan yang di modul ya. Ini langkah-langkahnya. Nih, ringkasan data. Sama ya. Sama. Oke. Ini ya, 5, ini. Nah, sekarang karena ini outputnya sama ya. Outputnya sama dengan yang di modul, maka saya langsung fokus ke modul aja ya. Saya langsung fokus ke modul aja karena ini outputnya sudah sama. Nah, kalau kalian
ingin copy paste dari sini ya tinggal diklik kanan, copy atau copy spesial. Kalau di SPSS 24 itu ada image ini ya. Terus oke. Jadi nanti dia mengcopy gambar. Jadi outputnya ini dalam bentuk gambar. Kalau copy biasa biasanya dalam bentuk tulisan, tabel. Oke. Saya langsung ke modul. Jadi output yang pertama yaitu ringkasan data ya, ringkasan data biasalah. Jadi di sini kelihatan ya, N itu jumlah data. Oh, jadi merek Speedy itu ada 20 datanya, merek Flash ada 20 datanya. Kemudian rata-ratanya, ya nih, min itu rata-rata, kita peroleh bahwa rata-rata dari merek Speedy itu kecepatannya adalah 575,95. Ini Mbps ya. KBPS kalau Mbps saya. Jadi kecepatannya itu 575,95, sedangkan flash itu kecepatannya 626,65. Dari sini kita kelihatan bahwa, oh kalau kita lihat dari rata-ratanya, merek flash itu lebih cepat daripada merek Speedy, gitu ya. Oke, udah gitu aja. Jadi penjelasan dari ringkasan datanya seperti ini udah, nanti tinggal kalian baca lah. Kemudian uji yang pertama yang kita lakukan adalah uji variansi. Ya. Jadi outputnya yang kita ambil ya cuma output ini. Yang dilihat yang mana? Yang lihat di sini ya. Yang dilihat di sini. Oh ini salah nih. Ini harusnya benernya di sini nih. Salah ini ya. Nanti perlu diedit lagi nih. Oke. Yang kita lihat di sini sig-nya ini ya. Bukan yang di T, tapi di sig. Jadi H0 adalah variansi sama, H1 variansinya berbeda. Dan tingkat signifikansinya 5%. Kenapa 5%? Kemarin sudah saya jelaskan karena default-nya awalnya kalau misal tidak diketahui nilai tingkat signifikansi berapa, maka default-nya itu adalah 5%. Standarnya 5%. Oke, kemudian kita lihat di sig-nya ini ya, di kesimpulannya itu kita peroleh bahwa p-value atau nilai probabilitas atau signifikansinya itu 0,036. Ini kurang dari 5% ya, kurang dari 5% sehingga H0 ditolak. Oke, H0 ditolak. Karena H0 ditolak, kita ambil yang H1 ya. H1-nya apa? Oh, H1-nya variansi berbeda. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa variansi dari kedua merek ini, Speedy dan apa tadi, Flash, itu berbeda. Nah, kenapa kok ini perlu? Ya, karena untuk melihat kesimpulan di uji yang selanjutnya, gitu ya. Nanti di output yang sama, ini outputnya masih sama ya. Kesimpulan di uji yang selanjutnya. Jadi kalau variansinya sama, yang dilihat yang sini, yang atas. Kalau variansinya berbeda, maka dilihat yang bawah, gitu ya. Kalau variansinya sama, yang dilihat di atas. Kalau variansinya berbeda, yang dilihat di bawah, yang equal variance not assumed. Oke, karena kesimpulannya adalah variansinya berbeda, sehingga yang kita lihat yang bawah. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke uji rata-rata dua populasi. Nah, dalam studi kasus ini, kita ingin melihat kan, membandingkan apakah merek Speedy itu sama dengan merek Flash. Atau kalau di sini saya nulisnya, tadi kan saya sudah jelaskan ya, dari ringkasan data tadi, merek Flash itu lebih tinggi daripada Speedy ya, dari rata-ratanya ini. Flash itu 6,26, 626,5, kemudian Speedy 575,95. Sehingga Flash itu lebih cepat dari Speedy. Yang kita inginkan berarti apakah Flash itu eh, lebih tinggi apa enggak daripada merek Speedy ya? Salah nih, kebalik nih saya. Sorry, ini salah ketik lagi nih. Harusnya dibalik. Jadi apakah ini kebalik nih? Ini kebalik, ini kebalik. Nanti perlu diedit lagi, perlu pembenaran lagi. Apakah merek Speedy kurang dari merek Flash? Yang sini Speedy lebih dari sama dengan Flash. Kalau penjelasannya, merek Flash tidak lebih memiliki kecepatan lebih tinggi daripada Speedy. Jadi Flash nanti kurang dari sama dengan Speedy ya. Ini kebalik nih ya. Ini kebalik, ini saya koreksi, ini kebalik.
Kemudian yang kita lihat seperti yang tadi saya jelaskan, ada yang di bawah. Oh, berarti kita peroleh apa? Sig-nya atau p-value-nya itu 0,000 atau kurang dari alfa ya. Kurang dari alfa, karena kurang dari alfa maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka yang diambil adalah H1. Maka kesimpulan yang kita ambil adalah berarti merek flash memiliki kecepatan lebih tinggi daripada merek D. Gitu ya. Jadi kesimpulan kita adalah merek flash memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada merek speedy. Oke. Oke, mungkin nanti kalau kalian masih bingung bisa ditanyakan ke asisten atau bisa ditanyakan ke saya ya, ke dosennya. Kemudian ini nanti ada latihan soal. Jadi dalam latihan soal ini datanya sudah ada di file atau kalian bisa copy dari sini. Ada genteng ya, genteng. Kita ingin menguji ketahanan dari dua merek genteng ini ya. Jadi menguji apakah genteng ini mana yang lebih bagus gitu ya. Nah, kita dapat genteng A, misalkan genteng A sama genteng B. Apakah dapat dikatakan kualitas gentengnya itu sama ya? Jika tidak sama, merek mana yang lebih baik kualitasnya? Kalau lebih baik biasanya lebih lama ya, lebih tahan lama, lebih banyak. Oke, mungkin nanti kalian bisa coba-coba sendiri, langkahnya sama kayak tadi yang saya jelaskan. Besok kita bahas, setelah ini kita akan bahas uji normalitas. Oke. Nanti uji normalitas saya mungkin gabung dengan uji analisis variansi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.